Kalau kita menghitung karunia-karunia itu pasti tidak akan habis tinta di lautan untuk menulis segala nikmat yang Allah berikan pada kita. Dan di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan itu, kata Kanjeng Nabi, nikmatani maghbunun aksar minan nas. Ada dua nikmat yang sering manusia lalai untuk mensyukuri. Ada dua nikmat yang kadang manusia terlupa untuk mensyukuri. Apa itu? Yaitu as-sihah wal farah. Kesehatan dan kesempatan. Kesehatan dan kesempatan. Ini dua nikmat yang sering manusia lupa. Dan memang kita nih manusia, umumnya manusia, itu akan menyadari sesuatu kalau sudah terlewat. Akan menyadari sesuatu kalau sudah tiada. Maka betullah itu kata lagunya Bang Haji, kalau sudah tiada baru terasa kehadirannya. Kita nih Pak, kadang nih lupa kalau Allah ngasih nikmat mata. Kapan kita sadar kalau Allah ngasih nikmat mata yang enak? Pas belen. Ya. Kalau mata sudah minus, apalagi minusnya sudah tinggi. Ya nek minus plus, kadang ono sing macam-macam, Pak. Kacamata kanan mbek kiri iki beda ukurane. Iki silinder, ini apa minus ukuran berapa, ada yang apa plus berapa, ini satunya apa, macam-macam. Belum kalau yang sepuh-sepuh namanya glukoma. Ada yang rabun ayam. Nek wis maghrib wis rasa weruh. Ini nonton. Ini makanya kita ini jangan sampai nunggu terlewat baru kita mensyukuri nikmat. Kita ini dikasih nikmat mata ini kan luar biasa ya. Kalau Allah tiba-tiba menghilangkan penglihatan kita, waduh, nauzubillah. Kita mau ngapain? Mau kesana kemari nggak bisa, mau lihat ini itu nggak bisa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala itu mengatur kesehatan kita itu dengan tepat, dengan baik. Kita dikasih nikmat mata, iso kedep. Kedep itu kelihatannya sepele, Pak. Tapi coba bayangin nek ora iso kedep. Wah, awake mendelik terus. Atau kedepnya kekerepen, Pak. Kita kan kedep teratur ya, frekuensinya, intensitasnya itu teratur, tik. Nanti tik lagi. Jajal kalau kedepnya itu kekerepen terlalu, frekuensinya terlalu cepat sampai ketap-ketip. Lejaki ngopo kok. Melek. Ini Allah itu ngasih nikmat yang banyak untuk kita. Kita ini dikasih nikmat gigi, nikmat untu. Biasanya kita itu baru sadar rasanya punya untu baru kalau udah kerowok, loro untu, harus pakai gigi palsu, wah itu repot Pak. Itu adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita dan kita memang harus mensyukurinya. Gigi ini kan tumbuh Pak, dari anak-anak kecil, anak-anak bayi sampai kita dewasa begini kan gigi ini tumbuh. Dan alhamdulillah Allah itu sudah mengatur sampai sejauh mana tumbuhnya gigi. Ya. Mohon maaf, sak merongos wong. Itu ada batasan tumbuhnya gigi. Bayangkan kalau gigi itu tumbuh terus ya. Lah kita mau makan bagaimana, mau minum bagaimana, mingkem ya iso. Ya. Tapi ada batasannya. Ya. Mohon maaf, sak merongos orang itu masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa senyum, masih bisa menyesuaikan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi ini adalah nikmat-nikmat yang kadang kita itu lupa untuk mensyukuri. Begitupun nikmat waktu luang, ya, waktu kesempatan. Hidup kita ini kan ujung-ujung mak bedunduk Pak. Kalau kita masih menjalani kelihatannya lama. Tapi kalau sudah lewat, wah rasanya cepet banget. Dulu kita SD, SMP, SMA itu
12 tahun, SD 6 tahun, SMP SMA 6 tahun, 12 tahun. Tapi begitu udah lewat, betul cepet mana? Kuliah yang 4 tahun nanti apalagi kerja, cepet mana? Sing biyene anak-anak saiki wis duwe anak ya. Yang dulunya kita main layangan, dolanan, bal-balan di pinggir jalan, nah sekarang kita sudah muring-muring kalau ada anak-anak yang terlampar dolanan di jalan. Dulu kita diseneni, saiki ganti anak dhewe sing nyeneni. Lah kehidupan kita ini siklusnya sangat cepat sekali. Maka mumpung kita ini dikasih waktu, ya mari kita manfaatkan dengan baik. Allah ngasih kita Ramadan ini hari kelima nih Pak, ya, 25 hari lagi. Bagi kita nih yang mungkin anak-anak juga, waktu menjalani kok suwi ya, bodone kapan? Bodone kapan? Tapi begitu nanti udah lewat, ya Allah sebenarnya Ramadan cepet banget ya. Begitulah nanti kehidupan dunia itu Pak. Kehidupan dunia di akhirat itu, manusia akan ditanya sama malaikat, kamu hidup berapa lama di dunia? Karena orang dulu itu usianya panjang-panjang Pak. Ada yang 1000 tahun, 900 tahun, 1500 tahun. Ya mereka menjawab sesuai usia mereka. Oh kami hidup 1000 tahun, kami hidup 950 tahun. Tapi kata malaikat, tidak. Kamu hidup itu cuma 1 hari, bahkan setengah hari saja. Jadi hitungan dunia di akhirat itu udah nggak ada apa-apanya. Yes. Kalau dihitung di dunia mungkin dihitung ukuran akhirat, ya kita itu baru hidup pirang jam. Wong yang zamannya Nabi Nuh aja hitungannya cuma baru sehari 2 hari, karena 1 hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. 1000 tahun di dunia itu 1 hari di sana. Jadi kalau usia kita kok baru 40, 60, 70, ning akhirat hitungannya kayak jam. Oleh kita itu baru jam-jaman, belum sampai 1 hari. Ya mungkin sampai menit wong kita di bawah 100 tahun ya. Dan itu nikmat Allah itu ngasih nikmat berupa kita kesehatan dan kesempatan. Jangan sampai na'udzubillah, jangan sampai nunggu ketiadaannya, jangan sampai nunggu kita terlewat, nunggu sakit, nunggu waktu habis, yang membuat nanti kita akan menyesal, membuat kita biar ngerti yang ini, biar ngerti yo tak aku ini, biar ngerti yo harus ngerti yo tok isone. Udah lewat waktunya. Makanya mumpung kita ini dikasih oleh Allah kesempatan bulan Ramadan, yang tentu saja kita sadar, kita paham bahwa ajal kematian itu Gusti Allah sing ngerjakke. Kita nggak bisa jamin apakah tahun depan bisa ketemu Ramadan lagi, ya kita nggak tahu ya. Karena memang Allah yang menentukan usia-usia kita ini cuma sak dermo, sak madya, sak titahe untuk melakoni, menjalankan apa yang menjadi ketetapan Gusti Allah. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kemarin yaitu tentang pembatal puasa. Pembatal puasa secara umum ada, kalau dalam kitab itu disebutkan sampai 14. Tapi dalam skala global itu nanti ada yang mirip-mirip, ada yang berdampingan. Saya akan sebutkan satu persatu sambil pembahasan. Yang pertama, ini saya ngomong dalam mazhab Syafi'i ya, dalam konteks mazhab Syafi'i. Nanti kalau ada mazhab lain yang berbeda, ya memang fikih berbeda-beda. Pembatal pertama adalah memasukkan benda secara sengaja ke dalam rongga tubuh. Rongga tubuh itu apa? Yang kelihatan. Hidung, lubang hidung, lubang telinga, lubang mulut, mohon maaf, lubang jalan depan, sama lubang jalan belakang. Ini lubang-lubang yang kelihatan.
lubang hidung, lubang telinga, lubang mulut, lubang jalan depan, lubang jalan belakang. Kok waktu puasa secara sengaja memasukkan benda-benda ke dalam 5 lubang ini, maka batal puasanya. Pertama, telinga. Telinga itu yang biasa kita lakukan. Contoh kasus paling mudah adalah, mohon maaf, colek kuping pakai cotton bud. Ini paling gampang. Kalau kita memasukkan pakai tangan, ya ini nggak apa-apa, nggak batal. Tapi kalau sudah pakai alat, cotton bud misalnya, ya, colek kuping, atau kita nek zaman biyen ngusung cotton bud golek suket, ya, golek suket, ono sing nggo peniti misalnya. Lah itu kok masukkan begitu, batal puasanya karena dia memakai alat. Kalau pakai tangan kita sendiri tidak mengapa. Begitupun hidung. Hidung kok mohon maaf kita membersihkan kotoran pakai tangan tidak apa-apa. Tapi kalau alat masuk, misalnya kalau corona ya pakai swab itu. Swab dalam, ya, bagian jelu, maka batal puasanya. Sesuatu yang secara sengaja masuk, secara sengaja. Kalau tidak sengaja bagaimana? Kalau tidak sengaja ya tidak batal, ya. Misalnya mandi pun harus lihat-lihat. Nah, ini masalahnya di situ. Kalau kita lihat situasi dalam hukum Islam, itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau mandinya itu mandi wajib, siram nih Pak, mungkin mohon maaf junub atau habis haid nifas atau kita habis mengeluarkan air mandi wajib di siang hari Ramadan. Kok waktu mandi telinga hidung kelebon air, maka tidak batal. Karena mandinya mandi wajib. Tapi kalau mandinya mandi sunnah, apalagi menyelam. Nah, menyelam itu kan golek wong seger ya. Terus apa sumuk panas-panas awal-awal adus ya ben seger. Lah ini kan hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kalau hukumnya sunnah, apalagi makruh, memang dia main air ben seger. Karena niatnya adalah ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, itu batal. Jadi kalau ditanya misalnya, Pak, renang boleh nggak waktu puasa? Renang boleh. Tapi kalau ada air masuk ke dalam hidung, ke dalam rongga, batal. Karena renang hukumnya tidak wajib. Kecuali kalau renang niatnya untuk mandi janabah, lain. Jadi wajib. Tapi kalau itu hukumnya sunnah, maka dia pahalanya, mohon maaf, puasanya menjadi batal. Ini dari hidung, dari mulut. Begitupun dari jalan depan dan dari jalan belakang. Mohon maaf agak jorok, tapi pembahasan kitab memang ngono, Pak. Jadi mohon maaf, kalau kita habis BAK atau BAB, disarankan kita itu kalau istinja cawik cewek pakai bagian epek-epek, bagian telapak tangan. Jangan membersihkan pakai bagian ujung. Karena kalau pakai bagian ujung, ulama mengkhawatirkan jarinya masuk. Kalau jarinya masuk, mohon maaf, puasanya batal. Baik jalan depan maupun jalan belakang. Jadi ini dalam mazhab Syafi'i sampai sedetail itu, Pak. Ya maksudnya itu jangan sampai tergoda pakai ujung tangan yang kalau kita khawatir sampai, mohon maaf ya, masuk-masuk. Manusia ini kadang tergoda gatel. Tangannya melebu-melebu tekan titik, tangannya piknik kemana-mana. Ini yang akan membuat puasanya batal. Nah,
Maka ulama menganjurkan adalah bagian ini, biar aman, tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam jalan depan dan jalan belakang. Ini adalah tuntunan para ulama. Ini rongga-rongga utama yang harus kita jaga. Yang selanjutnya yang paling mudah adalah dalam rongga ini adalah mulut. Nah, mulut. Yang namanya mulut masuk, kita biasanya kita sebut dengan makan minum begitu aja. Kalau makan minumnya dengan sengaja maka batal. Tetapi kalau makan minumnya karena lupa, biasanya bersubuhan ngopi ya, di hari sebelum Ramadan. Begitu puasa Ramadan dia lupa nggih kopi. Nanti awan, Pak. Wah, kopi kuseh nanti jam 09.00 diombe. Tapi karena betul-betul lupa, maka itu namanya rezeki. Ya, itu rezeki. Rezeki itu. Itu berarti Allah ngasih rezeki pada dia. Jadi kalau ada orang yang lupa, ya, wah, poso-poso yo, mangan bubur yo. Mang bubur ya karena biasanya sarapan minggu-minggu ya. Ayo. Kita ngeterke mbek batin cahya ora poso. Wah, semangat mbek nawari kanca-kanca, ayo mangan. Enak iki. Lah kalau kita kondisi begitu, Pak. Wis karena kalau tahu dia dalam kondisi lupa, biar dia makan dulu, minum dulu selesai baru dia omongi, "Bos, apa kowe ra poso?" Wah, iya. Tapi kan dhek wis mangan ngombe, Pak. Wis lega. Daripada kayak mangan sak sendok wis pesen es teh macam-macam. Diomongi, "Kowe ora poso." Yalah, dadak mau omongi. Aku udah ngombe banyak keseretan ngene. Ya, tapi karena dia kondisinya lupa, ya memang itu nikmat Allah untuk dia. Jadi kalau nikmat itu lupa itu makan minum, maka dia tidak batal puasanya. Yang tidak batal lagi adalah karena dipaksa, Pak. Dipaksa makan, maka dia tidak batal. Ya mungkin ancamannya nyawa. Awas nek ora mokah kebuki saja begitu, Pak. Preman maksiat. Pokoke ora oleh poso tak kebuki, mangan dah. Lah kok begitu ada orang dipaksa makan karena keselamatan nyawanya, maka dia enggak batal. Ya. Tapi jenengan aja golek-golek, aku turun dipaksa ya. Aja golek-golek. Tapi dalam terpaksa maka dia tidak batal. Tidak batal. Atau yang tidak batal juga adalah sesuatu yang tidak sampai tertelan. Tidak sampai tertelan. Misalnya adalah ibu-ibu ngicipi masak. Ya. Ngicipi masak itu kan ada zat benda-benda masakan di luar ludah yang asli yang harus masuk ke dalam mulut. Nah kalau sudah dinil, oh asin, oh kurang gula, oh tambahin masako ya. Nah sudah tahu dilepeh tidak apa-apa. Tapi kalau ikut masakannya itu ditelan, maka itu membatalkan puasa. Nah yang paling sering ditanyakan adalah soal ludah. Ludah itu tidak membatalkan puasa dengan 3 syarat. Syarat 1 adalah ludah itu masih di dalam mulut. Ludah masih di dalam mulut. Tapi kalau ludahnya sudah keluar mulut, mohon maaf, dan kemudian diambil lagi, itu batal. Yang kedua, ludahnya masih asli, belum tercampur zat-zat. Kalau habis gosok gigi, kita masih merasakan, wah lumayan rasa min, wah rasa odolnya itu punya rasa, tilek batal. Ya. Karena ini ada rasanya. Ya.
Begitupun tadi ibu-ibu masak dicipi, waduh cocok ya, malah entek telung piring batal ya. Yang ketiga adalah ludah milik sendiri. Kalau ludahnya orang lain batal. Jadi contohnya adalah kalau ibu bapak punya cucu, punya anak kecil, dia nyebul pelembungan, nggak bisa-bisa, minta tolong sama baik, kong minta tolong sebul ke. Padahal di ujung balon ini ada ludahnya cucu kita, anak kita. Kita telan lah, kalau ada oli yang berbeda, itu batal. Jadi karena itu adalah ludahnya orang lain. Ini menjadi perhatian untuk kita soal makan minum. Ada yang tidak batal juga tadi lewat, yaitu makan minum secara tidak sengaja. Kalau tidak sengaja berarti makan minumnya juga tidak batal. Misalnya adalah kita mau buka puasa, golek gorengan, misalnya iki gorengan apa to iki? Iki gedang goreng apa soalnya kok bentuke padha. Tiba ana wong joroke dari belakang joroke gedang gorengnya mlebu, Pak. Nah, ini namanya tidak sengaja. Tidak sengaja ya tidak batal. Tapi kalau sengaja batal. Ini adalah soal makan minum. Tapi diingat-ingat makan minum juga bisa batal, kemarin kami sampaikan, bisa batal kalau waktunya salah. Waktunya salah. Dikiranya masih imsak ya. Padahal sudah siang. Udah lewat subuh. Dikiranya udah maghrib. Adzan maghrib. Setel TVRI adzan. Allahu Akbar. Wah, alhamdulillah buka mangan, Pak. Begitu diwaca untuk daerah Papua dan sekitarnya. Waduh, sebenarnya untuk Papua ya adzan Papua bukan adzan Jawa Tengah. Nah, kita udah kadung makan padahal kacek 2 jam. Maka batal puasanya. Tapi cuma tidak dosa karena dia makan minum karena salah waktu. Karena salah waktu. Dia tetap mengqadha puasa tetapi dia tidak dosa. Selanjutnya ibu bapak yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja itu yang memang niatnya dimuntah deh. Misalnya apa Pak? Muntah dengan keselak ya, misalnya keselak. Keselak kita nang kene keseleden lho kita sengaja ditepuk-tepuk tubuhnya biar keluar. Nah, itu muntah dengan sengaja. Atau misalnya kelebon laler misalnya, kelebon lemut ya. Pas angop ora ditutupi lemutnya mlebu. Wah. Sengaja mengeluarkan maka batal puasanya. Tetapi kalau tidak sengaja maka muntah itu juga tidak membatalkan. Misalnya adalah masuk angin ya. Ya namanya orang masuk angin kita maklum ya. Kita ada yang muntah-muntah pinggir jalan. Tapi memang karena dia sakit, bukan karena sengaja mengeluarkan, maka dia tidak batal puasanya. Atau misalnya orang mabuk kendaraan, ora betah AC, Pak. Dolan ning kono jak ning ngaran mobil AC langsung muntah-muntah ya. Maka dia juga tidak batal karena muntahnya muntah tidak sengaja. Sesuatu muntah yang tidak sengaja, makan minum yang tidak sengaja juga tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa. Yang batal adalah muntah dengan sengaja. Yang menjadi masalah adalah kalau mohon maaf dahak ini kalau kita nih riak ya Pak. Kalau dahak atau riak kita sudah apa nih? Sudah keluar dan kemudian ditelan lagi, ini batal. Mohon maaf,
muntah itu kan kadang baru ada yang sampai mulut, belum sampai keluar, cuma muntah sampai mulut, mohon maaf, kemudian siti dilek meneh. Nah ini batal. Beda dengan ludah. Kalau ludah itu kan masih masih asli dia. Mohon maaf, ludah itu mah dikumpul sak akeh ora masalah. Selama tadi masih asli dalam mulut dan punya sendiri. Tapi kalau muntah atau riak, riak udah keluar dari kerongkongan tenggorokan kok ditelan lagi, ada yang membatalkan karena sifat dahak sama sifat muntah itu berbeda dengan ludah. Jadi ini yang harus hati-hati. Muntah memang tidak membatalkan kalau tidak sengaja, tapi kalau dahak dan riak itu harus juga dilepeh, jangan sampai, mohon maaf, jangan sampai dilek lagi. Kemudian yang membatalkan puasa adalah berhubungan suami istri, jima di siang hari Ramadan. Di siang hari itu maksudnya setelah subuh gitu ya. Ya jam 6 begini nih bisa disebut siang hari karena sudah lewat subuh. Maksudnya siang hari adalah lewat subuh. Kalau berhubungan suami istri dengan sengaja, dengan sengaja meneh, Pak. Catatannya adalah dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, mohon maaf, tidak sengaja, ya piye, tapi ya iso wae, Pak. Misalnya turu awan-awan melindur dan macam-macam, enggak sengaja mancal tidak batal, Pak. Yang kedua tidak sengaja, yang kedua adalah sama, Pak, kayak makan minum, yaitu apa? Dipaksa. Orang kok dipaksa itu semuanya tidak batal. Tolong boleh aku saya maksa. Tapi memang begitulah kata para ulama. Satu, yang membatalkan itu adalah yang dipaksa. Mohon maaf, yang sengaja. Yang membatalkan adalah yang sengaja. Tapi kalau dia lupa atau dia dipaksa itu tidak batal. Ini berhubungan suami istri di Ramadan. Ulama ini juga membahasnya sangat detail, Pak. Disebutkan dalam kitabnya itu, kitab Fathul Wahhab, Fathul Mu'in. Bagaimana kalau pas jima, pas adzan subuh. Pas adzan subuh. Maka kata para ulama, kalau dia langsung melepasnya, begitu kurung adzan, sadar, langsung melepaskannya, maka dia bisa lanjut puasanya. Puasanya sah lanjut. Tapi kalau sudah tahu azan kok enggak dilepas-lepas, dari dia. Lah ngerti ini cek bengi, Pak. Tiba langsung komat. Tapi begitulah nih, para ulama itu membahasnya sampai sedetail itu, sampai sedalam itu, bahwa mengantisipasi agar puasa kita itu tidak rusak. Dan ini adalah pembatal puasa yang resikonya paling besar. Kok ada suami istri berhubungan di siang hari Ramadan, maka dia enggak cuma mengqadha puasa, enggak cuma mengganti puasa, tetapi ada kafarat, ada hukuman. Hukumannya adalah level 1 adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Mohon maaf. Satu adalah memerdekakan budak dulu, memerdekakan budak. Tapi sekarang udah enggak ada budak, maka pilihannya adalah kedua, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Sesasi ora kuat, menurut sasi 2 bulan. Kalau masih enggak mampu 2 bulan berturut-turut, ya yang ketiga, dia harus memberi makan 60 fakir miskin. Fidyah 60 orang. Tapi ini bukan berarti alah pitung on ping swidak piro to. Ora nganti 1 juta. Wis ora apa-apa. Oh, tak bayarnya 1 juta. Itu enggak boleh, ya.
Kalau ada orang kok begitu itu namanya nantang syariat. Wah lah, suida wong ping 7 on piro enteng seng. Kok ada yang begitu ya, ini nantang syariat. Maka hukumannya bukan memberi makan 60 fakir miskin. Hukumannya adalah yang puasa 2 bulan berturut-turut. Nek nganu Pak, saking ora betahe. Saking ora betahe, dia berhubungan berjimaknya berkali-kali. Bagaimana? Kalau itu masih dilakukan dalam satu hari yang sama, maka kafaratnya masih satu Kak. Jadi misalnya mengambilnya adalah hukuman yang puasa 2 bulan berturut-turut misalnya. Kalau dia melakukan jima itu berulang kali dalam satu hari yang sama, maka hukumannya tetap satu, 2 bulan berturut-turut. Tapi kalau melakukan jima berhubungan di hari yang berbeda, misalnya minggu rak betah, balane pun Senin rak betah 2 hari, maka hukumannya juga 2 kali lipat. Berarti patang sasi betul-betul. Kalau ngambil yang memberi makan ya berarti 60 tambah 60. Makin banyak ya. Nah, itu tambah dosa besar. Itu tambah dosa besar. Namanya dosa zina. Jadi ibu bapak jamaah rahimakumullah, ini menjadi perhatian untuk kita bahwa terutama yang sudah suami istri ya harus hati-hati. Pembatal puasa selanjutnya adalah mengeluarkan sperma dengan sengaja. Mungkin dia tidak berhubungan suami istri, tapi SOB setelah orang betah ya, dia melakukan masturbasi, melakukan pemaksaan untuk ejakulasi mengeluarkan sperma, ini juga batal. Kalau kemarin Mas Sandi tanya mengeluarkan sperma batal apa tidak? Batal kalau sengaja. Kalau tidak sengaja misalnya karena sakit. Kalau tidak sengaja misalnya karena memang kondisi metabolisme tubuh yang gampang keluar. Mohon maaf ya Pak, mohon maaf Bu. Ada orang itu kok jangankan berhubungan, demek bojone metu ya ada. Itu namanya apa Pak? Editansil. Itu namanya ejakulasi dini. Jangankan berhubungan, dia demek megang istrinya aja keluar. Lah kalau cuma megang begitu bagaimana? Iya kalau cuma megang gandengan tangan itu ngerangkul, mencium kok keluar, itu tidak batal. Kenapa? Karena metabolismenya tubuh yang berjalan alamiah. Tetapi kalau secara sengaja, kalau ada kata sengajanya, nah ini yang akan membatalkan puasa. Kalau keluar air mani di waktu siang hari, ba'da subuh begini, maka langkah yang tepat adalah kita langsung mandi janabah dan kemudian melanjutkan puasanya. Entah itu karena ngimpi, karena sakit, karena tidak sengaja tadi, maka itu tidak membatalkan puasa sehingga tetap lanjut saja. Kemudian yang membatalkan puasa adalah bagi ibu-ibu ini haid, nifas dan melahirkan. Ini otomatis ya. Ini otomatis ibu-ibu kok mengeluarkan darah, haid, nifas dan juga melahirkan anak, maka batal puasanya dan harus diqadha puasa. Kalau sholat tidak perlu diganti untuk ibu-ibu, tetapi kalau puasa itu harus diganti, harus diqadha. Jadi memang harus dicatat, oh berapa lama ini tamu bulanan datang, apa 6 hari, apa 7 hari, sehingga nanti kalau besok setelah Ramadan tidak lupa berapa jumlah utangnya, berapa jumlah puasa yang harus diqadha. Kemudian yang membatalkan puasa adalah gila edan ya. Awan-awan poso
Mahzuhuran, kepalanya ketatap keran edan, nah, maka batal puasanya. Batal kalau orang gila maka batal puasanya. Epilepsi itu kehilangan akal, itu maksudnya kehilangan akal. Juga termasuk batal puasanya. Kemudian pingsannya tapi pingsan di siang hari. Kalau itu betul-betul siang hari maka dia batal. Tapi kalau pingsannya itu ya cuma sebentar dan dia tidak makan minum, maka dia bisa lanjut puasanya. Mabuk dalam artian memang betul-betul mabuk, bukan mabuk daratan, bukan mabuk kendaraan. Mabuknya kayak botol ya, maka dia juga membatalkan puasa. Ini para bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, pembatal-pembatal puasa yang harus kita perhatikan dengan baik. Jangan sampai kita melanggar sesuatu yang ditetapkan oleh para ulama. Yang nun sewu terutama adalah yang masuk ke dalam rongga tadi, masuk ke dalam telinga, masuk ke dalam hidung, masuk ke dalam jalan depan, jalan belakang, itu yang kelihatannya belum banyak disadari, padahal itu membatalkan puasa. Pakai cotton bud, pakai swab, mohon maaf waktu cawik jadinya, waktu istinja jadinya masuk ke bagian jalan depan atau jalan belakang, ini batal puasanya, sehingga kita harus hati-hati. Ini ibu bapak jamaah rahimakumullah yang bisa kami sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan dan tanya jawab, kami persilahkan.